Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hari ini ketemu lagi dengan kita podcast pemuda KMPI Provinsi Kalimantan Tengah, dan kali ini aku kedatangan tamu spesial. Ini salah satu yang kuanggap bisa dikatakan tokoh pemuda juga ya, karena beliau ini adalah mantan Presma UPR, dan waktu itu salah satu mahasiswa yang di LKM tadi itu saya sebenarnya. Oke, selamat sore Bang Setiawan. Selamat sore Bung Hengki. Ya, gimana kabarnya Bang Setiawan? Luar biasa. Luar biasa ya, dan saya lihat makin makmur aja nih Mas. Amin. Harus lihat ini, makin makmur aja. Ada yang menonjol, perutnya sedikit guys ya. Oke Bang Setiawan, pertama aku mau ucapin terima kasih sudah mau datang ke podcast pemuda. Tentunya hari ini kita akan bahas tentang peran pemuda dalam kancah politik Kalimantan Tengah. Dan seperti yang saya tahu Bang Setiawan ini kan sekarang sudah terlibat politik praktis, dia berada di salah satu partai. Dan saya juga melihat Bang Setiawan juga sangat aktif mempromosikan salah satu calon yang sedang dinaik daunkan oleh Bang Setiawan, guys ya. Oke Bang Setiawan, kita berbicara tentang peran pemuda dalam kancah politik Kalteng untuk hari ini. Bagaimana Bang Setiawan melihat anak-anak muda Kalteng di dalam dunia perpolitikan? Ya, saya sendiri melihat bahwa pemuda itu adalah dari dulu ya, kalau misalnya kita dari mahasiswa sampai kita sekarang jadi pemuda ini, bahwa itu adalah corak utamanya. Ketika kita belajar dari sejarah, bagaimana peran pemuda ini bahkan sangat krusial gitu. Maka di momen kemerdekaan, peristiwa yang develop ya, kalau teman-teman masih ingat, tidak akan ada kemerdekaan kalau tidak diculik dulu Soekarno-nya, ya kan? Harus diculik dulu. Ya, itu kan pemuda, habis itu Sumpah Pemuda 1928 dan sebagainya, 1998 gitu kan, semua adalah peran pemuda gitu. Jadi dalam politik di zaman sekarang atau zaman now gitu ya, peran pemuda sangat-sangat sentral. Apalagi saat ini pemuda di DPT sendiri, pemuda sudah menempati 60% suara pemilih. Jadi suara pemuda ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali. Oke, Bang, aku tahunya Bang Setiawan ini kalau nggak salah dulu kuliah S1-nya bukan jurusan sosial politik ya, tapi teknik. Nah, apa yang membuat Bang Setiawan sebagai anak muda kok tertarik untuk masuk ke dunia politik sendiri? Sebenarnya awalnya saya walaupun masuk teknik informatika ya, saya tertarik dengan dunia itu. Banyak teman-teman bertanya kenapa nggak menggiat jadi pemrogramer atau apa gitu ya, yang aktivitasnya menjadi dunia teknik informatika. Tapi kenapa saya dunia politik ini tertarik? Karena menurut saya politik itu adalah sumbernya dari segala bidang. Iya. Ya, jadi politik ini ketika kita masuk ke dunia politik, dia akan mempengaruhi segala bidang. Entah itu kesehatan, setelah itu pemerintahan, habis itu macam-macam gitu. Semua ada corong ujung-ujungnya pada pengaruhnya pada politik. Termasuk dampak ekonomi pun nanti ujung-ujungnya dipengaruhi oleh keputusan politik. Ya. Keputusan politik itu sangat mempengaruhi segala hal. Pokoknya politik ini adalah pusatnya, makanya saya suka. Oke. Gini Bang, aku tahu sendiri kalau Bang Setiawan ini kan salah satu aktivis yang sangat aktif dulu ya. Aktivis yang sering demo juga, karena sebagai waktu itu masih Presma, menyuarakan suara-suara idealis sebagai mahasiswa. Nah sekarang apa sih yang dirasakan ketika banyak orang mengatakan di luar sana dulu Anda adalah seorang mahasiswa, orang yang selalu berteriak terhadap pemerintah, tapi sekarang Anda bagian dari partai politik itu sendiri. Apa yang Anda rasakan ketika sudah berada di partai politik dan ketika dulu masih menyuarakan suara-suara mahasiswa sebagai perwakilan suara rakyat gitu? Iya, jadi seperti ini sebenarnya. Jadi ketika kita jadi mahasiswa, kita juga punya peran. Waktu itu kan kita dididik, idealisme itu sebenarnya tidak pernah luntur. Itu selalu kita tanamkan dalam diri kita. Nah saat kita bermasyarakat ya, setelah selesai dari mahasiswa, kita nggak bisa dong selalu menyamakan diri kita seperti yang dahulu bahwa kita lalu berteriak-teriak di jalan. Saya walaupun sudah lulus mahasiswa masih aja kadang-kadang bisa turun ke jalan juga kalau itu urgent banget ya. Saya akan turun juga. Nah kenapa kita intinya tuh kalau mau mengubah sesuatu, kita juga harus masuk ke dalam sistemnya. Ketika kita mengkritisi, kita nggak hanya sekedar kritik, kita harus memberi juga masukan cara bagaimana supaya kritikan kita itu bisa dijalankan. Nah salah satu caranya adalah dengan masuk dunia politik gitu. Ketika kita ingin mengubah pemerintahan, misalnya gini ya, ketika kita melihat jalan misalnya tidak ada diperbaiki, kita nggak hanya sekedar demonstrasi supaya jalan itu diperbaiki. Suatu hari kita juga harus mengambil peran supaya kita bisa mengambil kebijakan untuk mempengaruhi kebijakan supaya pemerintah memperbaiki jalan itu. Seperti itu contohnya. Gini Bang, sekarang ini kan untuk terutamanya pas di masa-masa pandemi corona, aku melihat bahwa teman-teman mahasiswa khususnya yang berada di OKP ya, kok seperti menghilang gitu. Tidak ada suara-suara
yang kita dengar lagi seperti dulu gitu, yang turun-turun ke jalan, habis itu yang sangat kritis sekali bersuara. Hari ini kok seperti ditelan bumi. Nah, dalam perspektif ini, apakah Bang Setiawan melihat para teman-teman OKP dan teman-teman mahasiswa ini karena sudah semakin nyaman dekat dengan penguasa, atau karena memang terhalang oleh COVID ini sendiri? Bagaimana pendapat? Kalau saya sih nggak berani berspekulasi macam-macam ya. Saya rasa teman-teman pergerakan juga masih bergerak. Saya melihat ada beberapa saya amati. Cuman ya mungkin salah satunya itu karena pandemi kemarin kan mungkin dilarang masalah untuk berkumpul gitu ya, atau turun ke jalan dan segala macam. Tapi saya rasa kritikan sekarang itu tidak harus selalu kita turun ke jalan sebenarnya. Jadi kita bisa mengkritik pemerintah itu bisa melalui media sosial, misalnya membuat tulisan atau apapun gitu ya. Atau audiensi secara Ya, atau misalnya kita nggak cuma audiensi, kita bisa menyampaikan lewat video, ya kan? Pokoknya cara-cara kreatif sekarang itu akan menarik perhatian orang banyak. Intinya ketika kita memperjuangkan sesuatu, apa yang kita sampaikan itu sebenarnya harus sampai. Itu sebenarnya intinya. Saya rasa harus dibangkitkan lagi sebenarnya Ya, diskusi-diskusi antara teman-teman pemuda, teman-teman OKP dan organisasi-organisasi mahasiswa. Intinya harus lebih banyak ngopi lah. Intinya seperti itu, ngopi, diskusi. Bahasa misalnya tentang apa sekarang gitu ya. Terus ini mau pemilu misalnya, pemuda ini perannya di mana, mahasiswa ini perannya mau di mana gitu. Harus gitu, harus berperan. Tapi jangan juga nanti, kalau saya sih menyayangkan ya kalau misalnya mahasiswa, walaupun itu hak politiknya, kalau mahasiswa harus ketika misalnya dia organisasi di kampus misalnya membawa nama organisasi kampus, dia turun berpolitik, saya rasa itu enggak etis, masih belum. Menurut saya, kalau saya dulu saya sangat anti sekali gitu. Kalau saya masih menjabat sebagai presiden mahasiswa, saya nggak mau waktu itu. Saya nggak mau membawa organisasi saya, walaupun mungkin pribadi saya ya. Tapi saya nggak mau karena saya tahu pribadi saya ini saat ini ya. Saya menyandang bahwa di belakang saya ini, oh ini saya menyandang nama organisasi ini. Saya nggak akan mau. Karena menurut saya ada kalanya gitu. Kayak saya sekarang kan saya bebas saja gitu untuk ikut partai politik manapun gitu. Ya walaupun saya sekarang ada di Partai Nasdem karena kesamaan visi dan misi. Ya. Karena harus memang lihat juga karakter Bang Setiawan juga memang cocok berada di Partai Nasdemnya. Ya, karena memang begitu. Jadi gini Bang, kalau untuk anak muda di Kalteng sendiri di era milenial ya, sebut saja di era milenial sekarang, lihat memang banyak yang aktif dalam dunia politik. Ya terutama di pandemi ini banyak aktif di sosial media. Akan tetapi terkadang anak-anak muda ini terbawa arus dan jatuhnya itu politik baper. Jadi ketika ada salah satu pendukung yang lain membicarakan tentang calon yang dia dukung, pasti sedikit-sedikit mengeluarkan celetukan-celetukan di dunia sosial media itu sendiri. Nah, menanggapi hal ini, bagaimana Bang Setiawan menganggap anak muda Kalteng ini untuk dengan bijak mengelola sosial media khususnya dalam konteks pilgub yang akan datang? Bagaimana Bang? Menurut saya seperti ini, harus saya ingatkan juga bahwa yang pertama tentang undang-undang ITE yang sekarang. Jadi intinya tuh sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Kalau saya pribadi merasa seperti ini, saya di media sosial menempatkan diri saya sebagai orang yang ketika saya bertemu di dunia nyata. Misalnya gini, ketika saya biasanya berbalas-balas komen dengan Pak Wakil Gubernur misalnya, atau dengan pejabat siapa gitu, saya tetap sopan gitu. Karena kenapa? Ketika saya bertemu sama saja gitu. Dan kadang-kadang saya melihat memang seperti kata Bung Eki tadi, ketika teman-teman ini di media sosial dia merasa karena nggak berhadapan langsung ya. Kadang-kadang jarinya ini ada hal-hal yang memang merasa kadang kurang sopan. Misalnya ketika berkomentar dengan yang lebih senior atau lebih dewasa daripada kita, lebih tua, harusnya kita tetap menempatkan itu. Artinya apa? Kita ketika bertemu dan tidak bertemu pun kita harus tetap sopan gitu. Ketika kita misalnya bertelepon, sama saja sebenarnya ketika kita bertelepon atau ber-WA dengan pejabat misalnya, kita kan pasti biasanya menempatkan diri kita sebagai orang yang lebih junior misalnya, bukan orang muda ya. Harusnya itu intinya gini, ketika bermedia sosial, tata krama dan kesopan santunan itu harus tetap dijaga. Itu menurut saya itu harus prinsip ya. Itu prinsip sekali. Dan ini juga harus kita sampaikan juga kepada teman-teman pemuda, aktivis-aktivis media sosial di luar sana gitu ya. Harus tetap tetap menjaga ada batasan-batasan tertentu. Karena sekarang jangankan ketik di media sosial, kita ngetik di WA saja, kalau di screenshot itu bisa dipidana. Kita punya bukti sah. Karena apa yang kita ketik di media sosial itu sama saja dengan kita seperti mengetik di kertas. Sama saja sebenarnya di undang-undang ITE yang baru. Rekam jejak digital. Rekam jejak digital itu jahat kadang-kadang. Kadang-kadang jahat dan ngeri ya.
Oke bang, dalam situasi menghadapi pilgub sekarang ya, tentu aku juga melihat di sosial media ini banyak kawan-kawan yang mahasiswa, yang pemuda itu sudah terlibat dengan masing-masing kandangnya, ya sesuai dengan kandang dan benderanya masing-masing. Dan ada yang menyuarakan bahwa dukung calon ini karena sudah terbukti, dukung calon ini karena kita mau perubahan, dukung calon ini karena kita mau apa yang lebih baik. Nah, dalam perspektif ini sendiri, saya tahu Bang Setiawan menyuarakan bahwa akan mendorong Bapak Ben dan Ujang. Nah, untuk itu, apa sih sebenarnya istimewanya Bapak Ben dan Ujang? Pertama, Bapak Ben ini kan baru menjabat 2 periode bupati ya, di Kabupaten Kapuas. Terus yang kedua, Bapak Ujang pernah mencalon tapi gagal. Nah, tapi apa yang membuat Bang Setiawan yakin untuk mendorong 2 figur ini untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur? Nah, yang pertama seperti semboyan kami ya, intinya saya melihat sosok, saya juga nggak sembarangan sih, apa nama mati-matian gitu, orang gitu kan. Jujur saja gitu, saya nggak mengharapkan apa-apa ketika mendukung calon, nggak mengharapkan apa-apa. Saya hanya ingin pemerintahan di Kalimantan itu lebih baik, itu intinya, lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, kenapa saya mendorong Pak Ben dan Pak Ujang? Karena mereka dua ini sama-sama orang kalau sudah 2 kali dipilih sama masyarakat di daerahnya, itu artinya ada kepercayaan dari masyarakat setempat, gitu kan? Yang itu yang pertama. Yang kedua, saya kenal baik dengan 2 tokoh ini. Gitu. Saya sering berkomunikasi, saya sering berdiskusi karena mereka juga mau mendengar. Ya, walaupun saya lah bisa dibilang kalau dalam bahasa zaman sekarang itu ratu waras saja. Ratu waras saja mungkin di antara politik elit yang lain. Tapi ya saya senang karena mereka mau menghargai. Saya senang dengan kayak sosok Pak Ben, Pak Ujang. Ketika kita ajak mereka diskusi, misalnya ngopi bareng, kadang kami bisa diskusi, bisa sampai kayak saya sama Pak Ujang bisa sampai jam 2 pagi gitu ya. Kita bertukar pikiran. Jadi kita kasih masukan, saran-saran kita itu didengar. Artinya apa? Apa yang kita sampaikan ke mereka, saran-saran pemuda ini didengar. Begitu juga nanti kita kawal sampai kepada mereka memerintah. Ya kan? Ini mohon maaf nih. Contohnya misalnya kayak Bang Didit ya kan di kota ya, atau Felix Namparin. Nah, beliau pun pemuda. Ketika kita kasih masukan, kasih saran, dia dengar. Nah, pemimpin-pemimpin seperti inilah yang mau kita mohon maaf ya, bukan saya memang bukan wali kota, tapi saya mendukungnya karena kalau saya baik, saya melihat pemerintahan itu baik, saya akan bilang baik. Seperti itu jadi saya pegang prinsip itu. Kalau misalnya pemerintahan itu menurut saya belum bagus, harus diperbaiki gitu. Tapi kalau misalnya memang baik, ya kita harus sampaikan itu baik gitu. Intinya ketika kita, saya sering bikin status, misalnya kita kasih masukan gitu kan kepada pemerintah, mereka dengar dan diperbaiki. Ya misal contohnya jalan ya, infrastruktur di kota saat ini, ya kan ada perbaikan begitu. Jadi ini hal-hal seperti inilah yang perlu kita cari pemimpin berikutnya gitu. Nah, jadi kenapa saya mendorong Pak Ben dan Pak Ujang supaya maju? Seperti semboyan kami itu pemimpin perubahan. Kita ingin membawa Kalimantan Tengah ini untuk lebih baik lagi, itu ke depannya. Membawa Kalimantan Tengah lebih baik untuk ke depannya. Apakah itu representatif dari Bang Setiawan menganggap bahwa pemerintahnya sekarang tidak baik atau kurang baik atau bagaimana? Jujur ya, jawaban jujur secara pribadi, saya masih belum melihat, saya nggak mau menjelekkan pemerintahan yang saat ini ya. Tapi menurut saya, ketika dipimpin oleh Pak Ben dan Pak Ujang, pemerintahan Kalimantan Tengah pasti akan lebih baik. Apalagi begini, kita ini kan saat ini adalah salah satu provinsi yang berseberangan dengan ibu kota pemerintahan yang akan datang, ya, masa depan di Kalimantan Timur. Itu yang pertama. Harus orang yang memahami yang pertama birokrasi, bagaimana menata pemerintahan yang baik, gitu ya. Bagaimana menata birokrasi yang baik, habis itu bagaimana nanti membawa provinsi ini paling tidak harus setara dengan provinsi-provinsi yang lain. Mohon maaf ya, saya mau katakan saat ini bahwa kita tertinggal saat ini. Tertinggal dengan Kalimantan Timur, tertinggal dengan Kalimantan Selatan, tertinggal dengan Kalimantan Barat. Bahkan dengan Kalimantan Utara yang baru berdiri beberapa tahun ini, kita sudah hampir mau ditinggal mereka gitu, karena mereka memiliki tanatan. Saya sudah keliling ini ke provinsi-provinsi. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita bisa lihat lah representatif dari pembangunan, dari keadaan kotanya, mohon maaf ya, dari PDB-nya dan segala macam, kita jauh gitu, tertinggal dari provinsi. Nah, hal inilah yang harus kita lihat bahwa kita harus berbenah gitu. Kita nggak bisa hanya
membiarkan provinsi kita jauh tertinggal dari provinsi lain. Ini yang harus, itu jangan hanya melihatnya di Kalimantan Tengahnya sendiri gitu, kita harus bersaing. Saat ini kan kalau misalnya masalah infrastruktur ya, masih ada daerah-daerah yang infrastrukturnya belum merata pembangunannya, masih ada jalan tanah yang masyarakatnya bahkan nggak usah jauh-jauh gitu. Di Rakumpit, nah mungkin teman-teman yang mungkin belum pernah dengar Rakumpit di mana gitu, kecamatan di salah satu kota Palangkaraya, mohon maaf di situ akses jalan untuk menuju ke Rakumpit nggak ada. Soalnya kenapa? Saya dulu pernah kali di situ. Nah jadi saya dulu bisa jalan ke sana pakai klotok gitu, tidak punya akses jalan. Bayangkan itu masuk kota Palangkaraya. Nggak usah kita berbicara daerah Murung Raya, Ketulung Mas, atau yang samping yang jauh-jauh gitu. Masih daerah kota. Ya di kota saja gitu. Itu infrastrukturnya kecamatan Rakumpit saja masih belum memiliki akses jalan. Bahkan di daerah-daerah tertentu, mohon maaf untuk Kalimantan Tengah sendiri ada daerah-daerah yang belum teraliri listrik. Kayak di kampung saya misalnya di daerah Gunung Mas, masih ada tempat kami itu belum ada masuk listrik. Oh masih ada ya? Belum ada listrik. Setelah itu sinyal HP misalnya. Nah sinyal HP aja kadang kita harus naik ke bukit dulu baru kita bisa dapat sinyal, ya kan? Nah hal-hal seperti ini yang saya maksud bahwa ketertinggalan itu harus kita kejar. Apalagi ini mau bulan Agustus ya, ini mau kemerdekaan Indonesia kan. Kemerdekaan yang seperti apa yang kita inginkan gitu. Nah ini khususnya untuk masyarakat Kalteng ya. Nah harus merdeka dari ketertinggalan, dari kemiskinan gitu. Nah ini yang harus kita nggak usah membanding-bandingkan gitu pemerintah ini segala macam, tapi kita lihat saja dirinya di lapangan bahwa keadaan provinsi Kalimantan Tengah saat ini memang jauh tertinggal dari provinsi yang lain gitu. Dibandingkan dengan Kalimantan Selatan saja, kita lihat bagaimana saat ini. Oke, Bang Setiawan, Pak Ben itu sebagai Bupati Kapuas tentu tidak bisa kita samakan dengan mengelola luas wilayah Kalteng sebagai seorang gubernur. Apa yang membuat Bang Setiawan yakin kalau Pak Ben ini ketika diberi amanah menjadi gubernur ya, ketika diberi amanah menjadi gubernur mampu mengelola sumber daya alam Kalteng yang begitu luas, terutama untuk mendongkrak sumber daya manusia, karena suka tidak suka kita harus mengakui bahwa sumber daya manusia di Kalteng itu masih dikategorikan sangat rendah sekali, sangat minim lah untuk kemajuan apa segala macamnya. Nah apa yang membuat Bang Setiawan yakin? Saya yakin karena beliau berprestasi, itu yang pertama. Beliau itu salah satu bupati yang memiliki hak paten untuk pembangunan jembatan. Jadi jembatan yang corongnya seperti di jembatan Kahiyang itu hak paten beliau itu, menciptakan itu. Karena beliau juga 2 periode menjabat sebagai kepala dinas PU Provinsi Kalteng. Artinya beliau sudah keliling. Sudah tahu dia medannya Kalimantan Tengah ini seperti apa, ya kan? Setelah itu intinya beliau juga punya ini faktor pendukung lainnya ya, pendidikan yang saya tahu bahwa beliau, apalagi dia anak teknik ya, ini bukan masalah sesama intinya kalau orang teknik itu dia paham gitu ya bagaimana membuat perhitungan segala sesuatunya dia ngerti. Nah selanjutnya kenapa Pak Ujang, kita bagaimana melihat juga Pangkalan Bun, bagaimana dia membangun Pangkalan Bun selama 2 periode itu sangat luar biasa gitu di Kobar sana. Nah itu sudah kedengaran kemana-mana, bahkan prestasi-prestasi mereka mendapatkan penghargaan-penghargaan nasional. Nah inilah yang harus kita lihat, kenapa saya mendorong mereka, kenapa saya yakin mereka ini mampu mengelola sumber daya yang dimiliki Kalimantan Tengah, karena mereka memiliki pengalaman tadi. Pengalaman ini kayak Kapuas itu provinsi kabupaten yang sangat luas, itu bahkan hampir seperti Kotim ya, sangat luas. Karena ada Kapuas, Ngaju dan segala macam itu, saya sendiri aja melihat petanya itu luar biasa gitu. Apalagi ada akses-akses yang tidak bisa dilewati lewat darat. Gitu. Jadi untuk pembangunan itu jangankan di seperti yang tadi. Memang ketika kita membangun ini kan kita selalu berpatok pada APBD dan segala macam. Padahal sebenarnya ketika kita jadi pemimpin kita bisa dong menarik investor. Kita belajarlah dari pemimpin-pemimpin daerah lain yang sukses. Contoh Ridwan Kamil, ya kan? Bagaimana beliau jadi wali kota Bandung, setelah itu beliau menjadi gubernur Jawa Barat, ya kan? Beliau membangun daerah itu tidak selalu menggunakan APBD, tetapi bisa kita menarik investor. Nah, ini nanti yang harus dibawa oleh Ben Ujang untuk membangun Kalimantan Tengah ini. Jangan hanya mengharapkan dari APBD, karena saya percaya gitu APBD nanti ujung-ujungnya bilang kurang dan segala macam. Kita harus dong menarik investor lain dari luar untuk membangun daerah. Oke. Kalau Bang Setiawan berpikir bahwa Ben Ujang ini nanti jangan sampai harap dari APBD, tapi juga harus menarik investor dari luar. Nah, untuk hal ini tentunya ada beberapa resiko yang akan kita terima. Ketika investor itu sangat besar datang ke Kalteng,
kita tidak tahu sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita, itu bagaimana sistem pengelolaannya. Nah, yang saya tanyakan dengan Bang Setiawan adalah, jika nanti Pak Ben dan Pak Ujang ini terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, jaminan apa kalau berani mendatangkan investor ke Kalteng? Jaminan apa untuk masyarakat Kalteng itu sendiri? Yang pasti kesejahteraan ya. Intinya ketika saya juga seorang pengusaha, selain saya seorang politisi, jadi ketika kita memulai usaha itu, kita kan pasti ketika saya juga sering mengurus pekerjaan saya ya, saya sebagai konsultan perizinan, ketika kita mengurus perusahaan, ketika investor masuk kita tentunya dia memerlukan izin dari pemerintah setempat, ya kan? Nah, ketika di dalam izin itu ada bunyi-bunyi tertentu, ya kan? Misalnya ketika kita masuk ke sebuah daerah, perusahaan ini harus berjanji memperbaiki ini, misalnya sebuah perusahaan tenaga kerjanya, misalnya harus 100% lokal, misalnya, ya kan? Bisa seperti itu. Bisa memakai pekerja daerah atau mengelola sumber daya yang di sekitar perusahaan misalnya untuk dijadikan diberdayakan misalnya daerah-daerah. Karena menurut saya seperti ini, perusahaan ini bukan hanya berbicara tambang dan sawit ya, karena terkadang pemikiran orang Kalimantan Tengah itu ketika berbicara tentang investor, pikiran itu selalu tambang dan sawit. Sebenarnya bukan seperti itu. Sebenarnya kita bukan hanya itu. Ada banyak ya. Nah, saya selalu mendorong, saya selalu bilang sama Pak Ben dan Pak Ujang, Kalimantan Tengah ini kita harus mendorong yang namanya industri hilir. Ya. Coba dibayangkan sampai saat ini nih Kalimantan Tengah tidak memiliki industri hilir. Iya. Ya kan? Nah, apa industri hilir? Contoh kecil saja, mohon maaf ya. Ini ada sponsor kita di Coba saya tanya, di Kalimantan Tengah ini kita nggak ada memproduksi bahkan air mineral pun kita nggak punya. Air mineral sendiri ya. Coba bayangkan, ini kan air putih loh. Iya. Cuman dikasih bungkusnya, lalu kita merekin misalnya Danum, ya kan mereknya. Itu kita nggak punya gitu untuk kita produksi, untuk kita sebarkan. Nah, ini salah satu industri hilir gitu ya. Nah, bagaimana nanti ketika kita misalnya memproduksi apa, gitu, rotan misalnya dijadikan barang apa, banyak hal-hal lain yang harusnya Kalimantan Tengah itu memiliki industri yang bermuara, yang produksi langsung barang jadi, bukan kita kayak misalnya sawit, kita selalu menjual itu cuma CPO keluar ya kan, batu bara langsung dibawa orang ke. Nah, coba misalnya dijadikan minyak goreng, ya kan, misalnya salah satunya ya. Minyak goreng misalnya Ayunita mereknya, ya kan, misalnya perusahaannya suruh dia bikin mereknya atas nama Kalteng, ya kan. Dan itu kita jual itu kan lebih membantu perekonomian di Kalimantan Tengah. Industri hilir itu saya sangat mendorong. Saya selalu menyuarakan itu. Jadi kenapa saya bilang investor tadi, saya bukan berbicara tambang dan sawit ya, tapi saya berbicara bagaimana Kalimantan Tengah suatu hari nanti ketika dipimpin oleh Ben Ujang ini memiliki industri hilir, produksi besi, produksi apa gitu. Pokoknya kita produksi. Kawasan Temanggung Tiluk itu masih kosong gitu. Oke, Bang, dari penjelasan Bang Setiawan, saya rasa ini salah satu indikasi begitu yakin bahwa Ben Ujang ini bisa maju ya kontestasi untuk ini. Nah, berbicara tentang popularitas, sepopuler apa sih kedua calon ini di kalangan pemuda Kalteng sendiri? Semua tahun Bang Setiawan deh. Ini rahasia sebenarnya. Tapi kali ini saya buka sedikit. Dari hasil survei kita kemarin, kita kan untuk menentukan calon itu kan. Kita sudah mendekati petahana. Artinya apa? Jadi pemilih ini tidak hanya sekedar dari pemuda. Dan untuk pemuda sendiri, Pak Ben dan Pak Ujang ini dekat gitu dengan pemuda, ya kan. Apalagi mereka adalah, saya rasa juga mantan-mantan orang-orang yang aktif di dalam organisasi dulu di masa mudanya, seperti itu. Jadi saya rasa untuk kepopuleran mereka sangat-sangat luar biasa, apalagi saat ini ya spanduk dan baliho itu sudah tersebar seluruh Kalimantan Tengah. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa sudah kita pasang. Ya, artinya pasangan ini sudah sangat-sangat siap gitu. Ya, seperti status teman-teman kita di media sosial itu. Ya kan, ada saya lihat kemarin juga 4 pasang kita siap, 3 pasang kita siap, head-to-head kita siap, kotak kosong pun gitu. Kita siap. Pertanyaannya kalau kotak kosong siapa dulu gitu. Oke, Bang Setiawan, aku senang komunikasi dengan Bang Setiawan ini karena pertama karena basic Bang Setiawan juga memang latar belakangnya sebagai mantan Presma ya. Terus yang kedua, aku tahu terdapat Bang Setiawan di dunia kritisisasi ya, kalau bahasa kritisisasi ya. Jadi dari dunia kritis itu Bang Setiawan ini salah satu orang yang
memang sangat kencang sekali. Pada saat itu saya pernah melihat Bang Setiawan kalau nggak salah pakai pakaian adat ya. Ya, soal transmigrasi. Ya, soal transmigrasi. Ya, ini paling tidak kan menggambarkan bahwa ada salah satu pemuda putra daerah yang memang betul-betul niat untuk merubah Kalteng lebih maju lagi. Akan tetapi yang saya apresiasi adalah Bang Setiawan kayaknya tidak pernah terpancing ya di sosial media itu, cuma begitu-begitu saja komentarnya saya lihat. Saya kalau ingat gini, intinya saya menempatkan diri saya seperti saya bilang tadi, ketika saya bertemu dengan orang tua, saya menyamakan diri saya sama gitu ya. Kalau saya ini masih junior, saya ini masih masih muda gitu ya. Kalau saya misalnya berbalas-balas dengan Pak Koyen, misalnya Pak Ben, atau misalnya Pak Wagub, biasanya Pak Gubernur sekalipun, saya menempatkan diri saya seperti itu. Saya nggak ada apa-apanya gitu dengan mereka karena mereka sudah punya jabatan, punya harta kekayaan yang luar biasa. Makanya saya sendiri di politik ini saya nggak mengharapin apa-apa sebenarnya Ki. Saya hanya mengharapin untuk membangun Kalimantan karena saya sendiri membangun wirausaha ya. Karena saya punya usaha sendiri, jadi usaha muda. Kalau misalnya untuk menghidupi rumah tangga saya cukup sebenarnya. Untuk untuk membangun diri saya, untuk makan hari-hari saya cukup. Kendaraan saya punya gitu ya, tempat tinggal saya juga punya. Jadi artinya saya di politik ini hanya ingin seperti saya lakukan selama menjadi mahasiswa gitu. Ketika idealisme saya itu masih kental di dalam diri saya. Jadi apa yang saya perjuangkan itu adalah kepentingan masyarakat banyak gitu ya, kepentingan orang banyak. Apa kepentingan orang banyak itu ya seperti saya bilang tadi. Kemajuan Kalimantan Tengah ini, kesejahteraan yang dia akan dirasakan oleh rakyat, karena kesejahteraan itu tidak bisa hanya sekedar kita membagi-bagikan uang. Jadi kita ingin mesejahterakan masyarakat itu, ini bukan sendirian ya. Kita jangan beri umpan, jangan berikan ya gitu, beri pancingnya supaya dia nanti berlangsung cari ikan sendiri ya. Jadi kita harus didik masyarakat ini, jangan kasih ikan gitu ya, supaya dia kasih pancing. Nah, bagaimana cara memberikan pancing ini? Kebijakan pemerintah lah yang akan mendorong itu. Nah, saya juga dulu nggak ngerti gimana sih kebijakan pemerintah ini bisa mempengaruhi kebutuhan hidup masyarakat banyak, ya kan? Nah, kayak contohnya sekarang ini aja gitu, Jokowi membuat kebijakan untuk tidak terlalu menerapkan kehidupan yang normal, ya kan? Menerapkan kehidupan yang normal daripada dia mengkarantina suatu daerah sehingga terjadi krisis, ya kan? Itu suatu kebijakan hanya mempengaruhi kehidupan orang banyak. Ya kan dia tidak perlu memberi makan seluruh rakyat Indonesia dengan dana anggaran negara, gitu kan? Bayangkan kalau dia memberi makan sesuai dengan undang-undang karantina kesehatan itu, akan bangkrut negara, kolek di negeri kita nih, ya kan? Tapi dia tidak, dia berlakukan PSBB, habis itu dia berlakukan sekarang kehidupan yang normal, artinya roda perekonomian itu jalan. Nah ini yang harus kita lakukan terhadap masyarakat, itu pancinglah perekonomian ini dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Nah, penerapannya nanti tunggu kami menjabat. Ya, walaupun ada kaitannya dengan PSBB yang di situ normal, macam walaupun juga tidak terlepas dari saya tahu mungkin itu ada situasi politik di belakang, kita tidak tahu itu. Akan tetapi sebagai salah satu pemuda yang memang aktif di dunia politik, apa sih quote Bang Setiawan sendiri untuk anak-anak muda yang saat ini sedang baru daun hijau lah, baru memasuki dunia politik? Terlebih-lebih sekarang saya lihat juga sudah mulai keras sekali di sosial media, makin banyak ekstensi seperti datang bulan saya lihat. Jadi apa ada quote khusus untuk anak-anak muda yang baru bergabung di dunia politik kita sendiri? Jadi begini, menurut saya untuk teman-teman terutama masih mahasiswa harapan saya sih teman-teman tetap menjaga idealismenya, ya kan? Kalau semuanya nanti jadi tim sukses gitu kan, semuanya nanti ikut politik praktis, siapa dong yang mengawasi, siapa yang mengkritisi gitu kan? Bahkan Pak Jokowi sendiri aja merindukan Pak Dirjon untuk mengkritisi beliau, gitu kan? Perlu orang-orang yang mengkritisi. Nah, ketika juga memasuki dunia politik, jangan terbawa arus melihat di dunia media sosial ini kan ngeri ya. Nah, kadang-kadang kita memposting sesuatu itu ada kita tuh dibagi juga. Gitu loh, ada orang yang kekuatan di belakang kita itu yang kita pegang. Jadi kalau kita ada apa-apa itu ada yang membantu kita. Nah, jangan sampai teman-teman di media sosial ini ketika dia memposting sesuatu seenaknya dia nggak tahu loh, ketika dia berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan apapun, dia nanti kasihan gitu. Nah, itu saran saya kepada teman-teman di media sosial,
sebaiknya mulai berhati-hati gitu ya, apalagi memasuki dunia politik ini makin keras ya, mau dekat pilgub, hati-hati gitu. Pastikan ketika memposting sesuatu tuh pikir dulu. Kalau saya biasanya sering ya, saya sudah ketik di panel dan lebar gitu apa yang saya mau posting, tapi ketika saya baca lagi dirubah lagi ya, kayaknya salah, karena saya hapus. Jadi saya posting. Jadi pikir ya, kayaknya ini salah nih, gitu. Nanti ada yang tersinggung, saya juga mulai sekarang gitu ya, apa dulu saya juga sangat keras gitu. Kadang saya pikir dulu apa yang saya posting, tapi makin kesini ternyata lebih penting begini, lebih berharga pertemanan daripada kita bermusuhan di media sosial. Saya memegang prinsip itu gitu. Lebih baik kita lebih menjaga silaturahmi kita daripada kita, karena ketika kita di bawah ini ya, harus bawah ini gontok-gontokan gitu ya, maki-makian, di balas-balas komen di media sosial, tahu-taunya orang-orang elit di atas sana itu ngopi bareng gitu ya. Nah jadi ini harus pelajaran juga buat kita teman-teman di media sosial terutama ya, kecuali memang situ dibayar ya kan, ya kan jadi bazar ya, kita tahu ya kan. Nah seperti teman-teman kita juga harus belajar, teman-teman aktivis di Jakarta misalnya, biasanya kayak mereka biasa berdebat di televisi ya kan, keras-keras kan, tapi setelah itu mereka akan ngopi tuh, duduk tahu kamu tadi terlalu keras bro, gini. Nah sekarang kan seperti itu gitu. Jadi teman-teman menurut saya di di media sosial sebaiknya berhati-hati. Nah ini pesan saya kalau untuk teman-teman OKP dan organisasi kampus, saran saya ya, jangan berpolitik praktis. Karena kenapa? Disitulah kita menjaga marwah organisasi itu, bukan pribadi kita gitu. Nanti ketika kita sudah selesai di organisasi itu mendatangi tawaran-tawaran. Iya. Akan datang tawaran yang saya dulu setelah saya selesai di BEM gitu ya, datang malahan orang-orang namanya masuk ke sini, bergabung ke sini. Nanti semakin bagus kita membranding diri kita itu, jangan diobrak-abrik ya. Semakin bagus kita ya sengaja nggak dibeli murah ya, semakin bagus kita membranding diri kita ya kan, di media sosial ataupun di dunia nyata sekalipun. Nah ini akan kita menjadi incaran banyak tokoh-tokoh, karena mereka merindukan juga pemuda-pemuda yang kritis, pemuda-pemuda yang idealisme gitu, memiliki idealisme. Nah jadi jangan terlihat gitu, oh saya melihat ini senior ini sudah gini. Nah mereka kan belum melihat bagaimana proses-proses yang dialami. Kayak saya sendiri itu sebelum saya jadi masuk ke dunia partai politik, saya sudah lewatin itu gitu. Ketika saya jadi presiden mahasiswa, saya sudah sampai duduk di DPR, kita menyandra mobil truk tangki dan segala macam. Saya bahkan dulu sempat gepet-gepet meja sama Pak Teras Narang gitu kan, kami menutup bandara dan segala macam. Jadi banyak hal yang sudah kita lewatin gitu. Jadi track record kita itu terlihat gitu. Jadi jangan hanya sekedar jadi aktivis media sosial gitu, tiba-tiba jadi, karena sekarang banyak gitu teman-teman yang menjadi aktivis media sosial. Nah ketika diajak debat benaran ternyata isinya kosong, nggak ada soalnya. Ya tidak pakai data gitu ya, bicara tuh harus pakai data. Jadi harus belajar lah. Dulu saya juga masih belajar gitu, saya juga belum hebat seperti yang lain, jadi saya juga masih belajar. Di atas langit itu masih ada langit. Betul. Jadi intinya banyak belajar, banyak mencari referensi untuk bahan untuk kita membangun. Ya intinya seperti ini ya. Kadang-kadang kalau kita belajar sesuatu kan enak ya, kita tinggal HP, lihat komen-komen, chat. Betul. Kadang bisa bertiduran gitu kan, mau komen-komen, nggak dipikir dulu nih. Nah hati-hati apalagi di grup-grup politik gitu ya. Oh iya betul. Nah hati-hati karena di situ tuh ternyata diawasin, dilihatin gitu sama tokoh-tokoh kita juga. Jadi untuk anak-anak muda saran saya, untuk semua kita lah menjaga kondusivitas hidup ini, kita harus tetap menjaga itu gitu. Intinya kita tetap satu saudara di dalam untuk membangun Kalimantan Tengah ini. Berbeda pilihan boleh, tapi tetap satu tujuan. Betul. Untuk semuanya untuk Kalimantan Tengah, ya. Semuanya untuk kemajuan. Jadi begitu. Oke Bang Setiawan, mungkin sekian, dan aku mau mendengar sebagai salah satu perwakilan suara pemuda khususnya dari pengusung BEM Ujang, silahkan sampaikan apa saja yang Abang tawarkan untuk anak-anak muda milenial di Kalimantan Tengah jika memilih BEM dan Ujang. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi pesan saya kepada seluruh teman-teman pemuda se-Kalimantan Tengah ya. Jadi kenapa kami memilih BEM dan Ujang? Saya sendiri perwakilan dari pemuda yang usia saya juga masih muda ya. Kenapa memilih BEM Ujang? Intinya mereka adalah sosok pemimpin yang punya pengalaman, berprestasi, dan dijamin nanti ketika terpilih mereka akan memperhatikan pemuda. Intinya tuh
ketika ada pemuda di dalam timnya juga akan memperhatikan apa kebutuhan pemuda ke depannya. Itu saja. Saya nggak berani banyak janji. Yang pasti silakan nanti tagih ketika mereka terpilih. Amin. Itu maksudnya Awan yang ngomong loh ya. Ya. Kalau mereka terpilih silakan tagih ya kan. Tadi saya ada Facebook saya di WhatsApp. Baik guys, terima kasih buat kalian yang udah mau nonton video ini. Intinya apapun yang ada di dalam video ini tidak menunjukkan bahwa kita sebagai pemuda keberpihakan ya, KMPI keberpihakan, tidak. Kita untuk menyerap aspirasi apa sih yang menjadi alasan pemuda terlibat di dalam dunia politik dan apa alasan dia untuk memilih salah satu figur. Pesan yang dapat kita ambil hari ini terutama bagi pemuda khususnya kalangan mahasiswa OKP dan teman-teman yang baru lulus SMA, berbijak-bijaklah dalam menggunakan sosial media. Dan ada satu quote yang akan saya sampaikan kepada kalian: ketika para OKP, mahasiswa dan juga pemuda dilumat oleh kekuasaan, maka jangan harap ada sebuah kekritisan. Itu aja. Terima kasih, see you next time, bye bye. Bye.